warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Napahan Abdullah Channel, subuh ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Raplesia Jatimamur Pondok Gede dalam rangka mengikuti kajian yang akan dibawakan oleh Dr. Imam Thoriqur Rahman yang temanya misteri dan rahasia surah Al-Fatihah. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah, semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Sudah. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Sehat secara jasmani, afiat berarti waktu kita, sehat kita ini kita gunakan untuk yang manfaat. Itu namanya afiat. Jadi semoga sehat walafiat, jasmaninya sehat, kemudian aktivitas manfaat, aktivitas kita positif semuanya, alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah semuanya ini, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, apalagi kita diberi anugerah oleh Allah dengan berislam. Ditambah lagi kita diberi semangat untuk melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah. Dilanjutkan pula dengan ngaji, insyaallah. Baik, jadi kita semangat lagi ngaji, masya Allah. Jadi berlipat-lipat pahala dari Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka semangat, kita sama-sama semangat belajar, menambah keilmuan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi modalnya hanya satu, keinginan dan niat yang utuh, yang sungguh-sungguh. Karena untuk menambah ilmu juga perlu mujahadah. Mujahadah itu usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kita bersyukur kepada Allah semuanya, Bapak Ibu yang hadir nih, terus diberi semangat, diberi energi yang terus ingin ikut kebaikan-kebaikan. Salah satunya kita mengikuti pengajian ba'da salat subuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu juga berikutnya tak lupa kita bersalawat dan salam kepada Khatimul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Materi kita semoga nggak panjang-panjang, sampai syuruk saja, tentang rahasia surat Al-Fatihah. Bapak Ibu semuanya hafal surat Al-Fatihah. Semua kita hafal. Tanpa ngelihat mushaf Al-Quran pun kita hafal. Sambil tidur pun kita hafal. Sambil berbaring, duduk santai, baca Al-Fatihah, hafal. Coba surat yang lain, An-Nazi'at misalkan sudah hafal sambil duduk, sambil tidur. Lupa-lupa atau gimana? Nah, ya. Atau nggak usah An-Nazi'at, nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek saja. Misalkan surat Al-Ma'un sambil duduk, sambil tiduran, kadang-kadang lupa-lupa. Nah, ini surat Al-Fatihah, masya Allah. Makanya kita kaji rahasia-rahasia dari surat Al-Fatihah ini. Semoga nanti hasil dari kajian ini memantapkan kita, menambah kita mantap ketika baca Al-Fatihah, menghayati, kemudian betapa
fadilah atau keutamaan dari surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Nah, sebelum kita ke Al-Fatihah, perlu kita jelaskan dan ketahui bersama, pelajari bersama tentang yang pertama adalah al-isti'adzah. Ini ada satu kitab khusus berbicara atau membahas, mengkaji semua kandungan isi surat Al-Fatihah saja. Ya. Ini kitabnya ini sampai 300 halaman padahal hanya 7 ayat. Tapi mengkajinya sampai panjang ulama. Makanya Masya Allah kita perlu belajar nanti sampai secukupnya waktu. Pertama tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu kalau bahasa kita, anak-anak kita, bapak-bapak itu at-ta'awud. Apa itu bacaan ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap yang kita lafadzkan ya, itu ada maknanya, ada maksudnya, ada sebab musababnya. Maka pertama kita baca al-isti'adzah. Kita bisa perhatikan di sini. Al-isti'adzatu masyru'atun qabla tilawatil Qur'an. Membaca isti'adzah, ta'awud itu masyru', disyariatkan sebelum membaca Al-Qur'an. Dalilnya qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, ini dalam surat An-Nahl ya dalilnya, maka fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, syaitanir rajim. Maka ini syariat, kita sebelum baca Al-Quran baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ta'awud isti'adzah ini bukan bagian dari Al-Fatihah ya. Jadi kita jelas ada yang membahas ini dan ada dalilnya ya. Para ulama menyebut isti'adzah ini at-ta'awudz. At-ta'awudz pakai dzal ya, at-ta'awudz. Jadi ketika kita baca a'udzu, huruf dha ya, bukan a'udu, bukan a'uju, bukan pakai ija, tapi a'udzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Al-isti'adzah laisat minal Fatihah, bukan dari bagian surat Al-Fatihah. Oke ya. Artinya apa isti'adzah itu? Artinya al-taji, berlindung ya, berlindung dari godaan syaitan. Isti'adzah itu artinya. Karena nanti kalau kita baca ini Bapak Ibu, ini sedikit muhasabah lagi kita ini. Hati kita untuk membaca Al-Quran atau membaca WhatsApp atau berita di HP, mana yang lebih kuat dorongannya, Pak? Mana yang lebih kuat? Ini jujur-jujuran misalkan kita ya. Nah, dorongannya mana lebih kuat? Kenapa kok kita isti'adzah, berlindung kepada syaitan kepada Allah dari syaitan? Karena dorongan untuk membaca Al-Quran itu dalam diri manusia, kalau belum menjadi orang yang ahli Al-Quran, maksudnya ahli Al-Quran, dia cinta kepada Al-Quran, hidupnya itu berat dorongannya. Siapa yang menjadi pemberat itu? Asyaitonir rajim. Nah, ini dorongan itu kok berat rasanya saya membaca Al-Quran. Sehari mau buka Al-Quran yang ada di rumah, mushaf yang ada di rumah, kayaknya hari ini sudah buka belum ya? Nah, ini insyaallah. Sementara kita buka HP kita tak terhitung waktunya, baru berapa menit centing buka berita baru buka. Makanya isti'adzah ini kita berlindung dari godaan syaitan, karena godaan syaitan ternyata berat sekali melingkari diri kita ya. Oleh karenanya isti'adzah ini masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Berikutnya, jadi itu yang pertama ya. Kenapa kita harus isti'adzah? Bertahu. Karena betapa waswasah syaitan sangat kuat mendorong diri kita. Muhasabahnya ya tadi, antara HP atau majalah dengan Al-Quran, mana dorongannya lebih kuat? Pasti baca HP. Nah, ini kita harus lawan. Nggak boleh berlama-lama kita seperti ini gitu loh dalam hidup. Dorongan yang kuatnya harus bagaimana orang kuat membaca Al-Quran. Karena Al-Quran juga menjadi syafi'an nanti di hari kiamat, syafaat di hari kiamat, penerang di dalam kubur, Al-Quran. Makanya kalau kita berbicara kematian, pasti datang kematian itu. Tapi apakah kematian itu kita takuti? Seharusnya yang kita takuti adalah ma ba'dal maut, setelah kematian, siksanya, azabnya, hisabnya. Nah, yang kita persiapkan sudah seberat apa kita mempersiapkan itu. Sementara secara real, secara fakta, usikum wa nafsi, ini untuk diri saya pribadi, secara fakta interaksi kita dengan Al-Quran masih kurang. Nah, makanya kita perlu kuatkan ya, diri kita ini bagaimana kepada Al-Quran itu ingin terus mempelajarinya, suka mempelajarinya, suka membacanya. Itu Masya Allah. Berikutnya, isti'adzah ini. Annaha taharatun lil fam. Nah, taharah itu kan kalau kita tahu bersuci dalam fikih. Jadi ternyata ta'awud juga akan menjadikan taharah untuk fam. Fam itu mulut kita. Fam. Betapa banyak mulut kita ini, lisan kita tergelincir dalam pembicaraan atau dalam baca Al-Quran. Ketika dalam baca Al-Quran mungkin luput-luput, maka pertama kita harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim, untuk membersihkan agar lisan kita tidak tergelincir. Ketika baca Al-Quran kita tidak tergelincir lisan kita. Ataupun ketika kita tergelincir, salah-salah kita putus asa misalkan, susah banget, berat, akhirnya itu setan yang menggoda kita ketika kita putus asa itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berikutnya, annal malaikah. Ini kita masih bab isti'adzah dulu ya. Malaikat tadnu min qari'il Qur'an. Jadi malaikat itu mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa tastami'u li qiraatihi, dan malaikat juga mendengarkan. Jadi ketika kita Bapak Ibu di rumah tadi kita bangun sebelum ke masjid, tilawah dulu, baca surat Al-Baqarah misalkan, baca surat Al-Waqiah, baca Yasin. Itu pada saat itu malaikat itu pertama sayang dan cinta kepada kita, kedua ikut mendengarkan. Ikut mendengarkan. Wasyaitanu diddul malak. Nah, setan itu adalah kebalikan daripada malaikat. Artinya apa? Pada saat malaikat mendengarkan kita baca Al-Quran, setannya kemana Pak? Kabur. Nggak dekat sama kita, jauh-jauh dia, takut. Kadang-kala kalau di TV-TV itu Allah alam ya kebenarannya ya, diibaratkan dengan panas pergi gitu ya, gitu. Tapi memang menjauh ya. Dalilnya dan kajiannya secara Islam, malaikat mendekat ketika kita baca Al-Quran, sebaliknya setan menjauh. Nah, udah bisa kebayang ya. Nah, maksud saya setelah kita pengajian ini ada manfaat ya, minimal kita mulai punya niat, ya Allah saya mulai memperbanyak interaksi dengan Al-Quran itu. Kajiannya seperti itu. Kira-kira kalau kita logikakan lagi dalam kehidupan nyata kita, oh iya ya, kalau kita sering banyak dengan Al-Quran, maka sering kita ditemani malaikat. Kalau kurang baca Al-Quran, kira-kira sebaliknya gitu. Itu yang menjadi motivasi harusnya. Ya Allah, kalau kurang dengan Al-Quran berarti sebaliknya ini gitu ya. Tapi tolong tidak difahami maksudnya sehari semalam waktu kita 24 jam berarti habis dengan Al-Quran gitu ya. Enggak seperti itu. Dibagi-bagi waktunya. Maksudnya ketika ada waktu yang luang, longgar, jangan lupa tidak untuk yang sia-sia. Lebih baik untuk bekal kita ma ba'dal maut, apa untuk setelah kematian. Kita siapkan.
Itu. Jadi ketika membaca Al-Quran dengan isti'adzah, maka yang dekat dengan kita, yang menemani kita ini adalah malaikat. Termasuk kita ngaji ini, insya Allah malaikat mengelilingi kita. Cuma karena malaikat makhluk gaib dari Allah, kita nggak bisa melihatnya. Tapi dicatat, yang baik-baik sudah dicatat semua ini. Kita duduk seperti ini, Masya Allah. Dan sebaliknya, syaitan-syaitan menjauh dari kita. Yang saleh-saleh kumpul di masjid, mempelajari ilmu Allah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian berikutnya, anal isti'adzah qabla al-qira'ah unwan wa alamah. Jadi isti'adzah itu sebelum baca Al-Quran adalah tanda-tanda. Makanya ketika kita nanti ada acara maulid, misalkan besok ada tilawahnya atau ada pembacaan Al-Qurannya, diawali dari a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah alamat tanda kita harus mulai tenang. Bapak Ibu sudah terbiasa kan, setiap ada orang yang akan baca Al-Quran dalam sebuah majelis, sebuah acara, ketika baca ta'awud, kita semua sudah mulai berhenti. Itu berarti mengisyaratkan, Masya Allah, kita sedang akan diperdengarkan kepada kita Al-Quran. Kita menyimaknya, karena yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala kedua-duanya. Jadi itu alamah, ya. Nah, berikutnya yang kelima, anna syaitan ahras ma yakunu 'alal insan 'indama yahumu bil khair. Jadi syaitan itu tidak pernah berhenti. Dia tamak untuk menjadikan manusia itu berhenti dari kebaikan. Jadi kalau syaitan ini akan menjadikan kita terus, kamu berhenti dari kebaikan, sudah nggak usah dekatkan Al-Quran, sudah nggak usah sholat jamaah, sudah nggak usah ngaji, misalkan gitu ya, itu nggak akan berhenti, mengganggu jiwa kita ini. Nah, terus apakah kita akan menyerah atau mengalah? Gitu. Makanya lagi-lagi isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, ini diantara faidahnya ta'awudz atau isti'adzah, ya. Ada 5 tadi dalam kitab ini. Berikutnya kita masuk setelah isti'adzah. Kalau kita baca Al-Quran kan, atau baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bismillahirrahmanirrahim. Jelas sudah ya, isti'adzah tadi kita berlindung kepada Allah dari faidah-faidahnya yang sudah kita sebutkan. Salah satunya yang mungkin kita gampang ingat, fam, tohar lil fam, ya, untuk membersihkan dan mensucikan lisan kita ketika beristi'adzah agar tidak tergelincir. Ya, kemudian tadi mendekatkan malaikat, kita akan baca Al-Quran, kemudian menjauhkan syaitan dari diri kita, insya Allah. Kemudian al-basmalah, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita coba perhatikan bismillah dengan nama Allah, kalau secara bahasa letterleknya gitu ya, bismillah. Kalau kita maknai dalam kitab ini, artinya bismillah itu kita menyebut nama Allah dan meyakini hanya satu-satunya ilah atau Tuhan semesta alam ini. Bismillah. Ya. Artinya, makanya ketika kita setiap mau melakukan, mau makan, bismillah, mau mengerjakan sesuatu, bismillah. Artinya kita melakukan kegiatan tersebut bukan lain hanya karena Allah. Makanya bismillah. Mau menyembelih, bismillahi Allah akbar. Semua karena Allah, satu-satunya. Artinya kita berikrar selain syahadat yang kita ucapkan dalam setiap sholat kita. Salat juga menggunakan atau mengucapkan bismillah, secara tidak langsung kita kadang-kala tidak sadar bahwa kita selalu menyebut nama Allah. Berarti kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya. Kemudian berikutnya. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini kita bedakan ya. Di sini penjelasannya ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman
dzir rahmah al-wasi'ah li jami'i khalqihi. Jadi sifat Ar-Rahman, sifat pengasih dan penyayang Allah itu disebutkan Ar-Rahman, berarti rahmat Allah ini untuk semua makhluknya. Semua makhluknya di muka bumi. Semua makhluk Allah fis samawat wal ard, di langit dan bumi. Oleh karenanya sifat Ar-Rahman berlaku untuk semua makhluk, baik itu muslim, non muslim, itu semua Allah berikan sifat Ar-Rahman, ya. Makanya ini fakta, misalkan ya, ada orang yang belum berislam, belum dapat hidayah, tapi kok hidupnya makmur, Ustadz, gitu ya, hidupnya tentram. Menurut kita secara kasat mata, kan kita hanya ngelihatnya kasat mata, nggak tahu hatinya, gitu kan. Kenapa? Karena memang Allah punya sifat Ar-Rahman. Nah, baru Ar-Rahim. Nah, di sini Ar-Rahim, ya, dzir rahmah al-khassah bi'ibadihil mu'minin. Nah, baru sifat Ar-Rahim adalah sifat khusus Allah, hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi jelas ya, ketika kita baca Bismillah, hanya satu-satunya Ar-Rahman, untuk kasih sayang Allah itu untuk semua makhluk Allah. Ar-Rahim untuk kita yang mukmin beriman kepada Allah. Itu kalau kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sifat Ar-Rahman untuk semua makhluk, Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman, yaitu mukmin. Nah, ini jelas ya kira-kira, sehingga kita baca Al-Fatihah tahu tadi bisa dihayati. Nah, itu maksudnya. Ini diantara rahasia kan sifat surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya, nah, masih ke basmalah. Diantara faidahnya, annal bad'a bismillahi ta'ala minal adab alladhi awhallahu azza wa jalla bittifaq wa huwa qawluh iqra bismi rabbik. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan bagian dari adab yang diwahyukan oleh Allah kepada kita. Artinya kita kalau beriman dan menganggap diri kita adalah hamba Allah, maka sebagai adab hamba kepada Rabbnya adalah selalu menyebut zikrullah, menyebut nama Allah dalam segala perintahnya, dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Mau apa saja yang kita lakukan, Bismillah. Nah, itu kenapa kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, anna fiha, dalam basmalah itu tabarruk bitaqdimi ismillah azza wa jalla. Ada tabarruk. Tabarruk itu dari kata baraka. Kita mengharap keberkahan dari Allah dengan tabarruk. Bagaimana cara tabarruk? Kalau orang-orang tradisional ada tabarrukan dengan ulama, gitu ya, mengharap berkahnya ulama, ya. Tapi keberkahan itu semuanya datang dari Allah. Ulama itu jadi wasilah, gitu ya, bukan keberkahan datang dari ulama, tapi keberkahan semua datang dari Allah. Makanya tabarruknya sebenarnya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, takdim, dahulukan ismullah dalam segala hal. Mau ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid, Bismillah, ada doanya setelah itu. Ya. Nah, ini Bismillah, ini basmalah. Kemudian di sini ada penjelasannya kenapa Bismillah itu alifnya dihilangkan, langsung Bismi. Nah, itu saya kira nggak usah dijelaskan di sini, karena nanti agar lebih banyak hal yang lain yang bisa kita dapatkan. Kita masuk ke surat Al-Fatihah. Setelah Bismillah, apa yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam kajian-kajian surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah pertama ada beberapa nama. Asma'us surah. Ini ya, Fatihah itu ada beberapa nama suratnya.
Di antara namanya adalah Fatihatul Kitab. Ya, surat Fatihah tadi. Berikutnya Ummul Quran. Ummul Quran. Itu kan ibu, induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Nanti kenapa nama-namanya seperti ini Ustadz? Nanti ada pembahasannya. Ummul Kitab. Nah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Kemudian Al-Quranul Azim. Ada juga namanya Sab'ul Mathani, Suratul Hamdi namanya, Suratul Hamd. Karena ada Alhamdulillah, Surah Alhamdu. Nah, kemudian berikutnya di antara hadisnya kita lihat An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, ini kenapa tadi namanya Fatihah? Ya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat liman lam yaqra, bagi siapa yang belum membaca atau tidak membaca Fatihatil Kitab. Jadi kata-kata Fatihatul Kitab disebutkan oleh Nabi langsung dalam hadis ini. Maka namanya surat Fatihah. Tidak ada salat, artinya salat kita tidak sah. Salat kita batal kalau tidak baca Al-Fatihah. La salata. Ya, tidak ada, salat kita tidak dianggap kalau tidak dibacakan dalam salat kita Fatihah. Makanya tadi kenapa kok kita hafal semua? Oh, kita baca berkali-kali tidak kita sadari. Berapa puluh kali kita baca setiap hari. Makanya sampai nempel di alam bawah sadar, di pikiran kita, sehingga kita baca Al-Fatihah hafal. Nah, bayangkan kalau kita membaca Al-Quran seperti Al-Fatihah. Karena ternyata ada ibu-ibu yang berumur 60 tahun, dia sering baca Al-Quran, diulang-ulang bacanya, nanti sudah khatam, diulang-ulang, khatam, baca lagi, khatam, baca lagi. Apa yang terjadi? Secara nggak sadar ternyata nempel yang dibaca. Padahal nggak menghafal, cuma dia baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai surat An-Nas, baca lagi, khatam, baca terus di sela-sela waktunya. Bertahun-tahun sampai puluhan tahun, akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu tersebut hafal, hafizah jadinya. Disuruh lanjutkan, ingat, lanjutin, ingat. Masya Allah. Kira-kira artinya apa Pak? Artinya tidak ada kata sudah tua untuk menghafal Al-Quran. Ya, kita bisa membacanya saja, niat baca terus. Masya Allah. Nah, itu yang akan jadi bekal mahal nanti di akhirat, di hari hisab, insya Allah. Makanya kita harus semangat. Ya. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain allatain qabla salati subh hatta inni laqul hal qara'a bi ummil kitab. Nah, jadi Ummul Kitab itu tadi kan Fatihatul Kitab namanya. Kemudian Ummul Kitab itu disebutkan oleh Aisyah ketika melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat rakaatain sebelum sholat subuh. Itu dalil dari sholat fajar. Makanya sholat subuh kita awali dengan 2 rakaat sebelum subuh, sunnah qabliyah subuh, itu lebih baik daripada bumi dan isinya. Jadi Masya Allah, kita ini termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur lagi kita, Masya Allah. Ini hanya dalil bahwasanya kenapa disebut Fatihatul Kitab, kenapa disebut Ummul Kitab, di antara nama-nama tadi. Kemudian juga ini dalilnya, kalau surat Al-Fatihah juga disebut Al-Quranul Azim. Bayangkan, satu surat tapi disebut Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim kan Al-Quran yang agung, sehingga satu surat Al-Fatihah seakan-akan kita sudah membaca Al-Quran yang azim itu. Tapi jangan dijadikan dalil kalau gitu Ustaz, saya sudah baca Al-Quran, sudah Al-Fatihah cukup. Ya, tidak begitu memaknainya. Artinya memaknainya seperti ini, membaca Al-Fatihah saja ibarat kita membaca satu Al-Quran, apalagi kita membaca surat yang lain. Satu Al-Quran 30 juz tuntas.
Ya. Sama ada orang liberal yang berkata seperti ini. Saya pernah berdebat, bukan debat ya, diskusi sama orang liberal. Dia menjadikan dalil inna sholata lidzikri. Salat itu untuk mengingatku. Terus kata orang liberal apa? Berarti kita cukup ingat sama Allah. Tanpa bergerak gitu, ingat sama Allah, udah kita sholat katanya. Nah ini kan artinya logika sesat. Gitu ya. Logika sesat. Ya, dan itu banyak seperti itu. Yang jadi korbannya nanti siapa? Kaum muda. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di kampus Islam pun ada seperti itu. Ya. Yang membolak-balikkan seperti itu. Ya. Dan akhirnya apa? Ujungnya ingin menjadikan iman kita lemah. Karena itu adalah misi. Itu memang misi. Misi untuk bagaimana Islam anak-anak kita, generasi-generasi muda ini kita udah nggak berislam lagi. Ya, udah menjauhi keislaman, itu misi. Jadi makanya kita harus melihat masa depan, apa yang terjadi ini. Jadi kita tidak santai dengan kondisi sekarang. Maksudnya tidak santai, ya kita memberikan yang terbaik untuk generasi kita. Ingatkan, arahkan, yang punya anak, yang punya cucu itu arahkan betul, pantau. Ya, karena ada misi, ya, misinya panjang. Mereka sudah berpikir bersungguh-sungguh. Nah kita umat Islamnya jangan sampai santai-santai melihat tantangan ini, gitu loh. Jangan sampai kita santai-santai, kayaknya santai aja nih anak kita ya. Main game 1 hari sampai 8 jam, 6 jam, santai aja kayaknya. Nah, ini kesantaian ini nanti kurang baik. Nah, sehingga anak-anak kita nanti na'udzubillah secara tidak langsung merubah pola pikirnya, merubah perilakunya, merubah nanti jauh dari Islamnya, malas sholatnya. Nah, gitu kira-kira. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, An Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala marra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli fada'ani falam ati hatta sallaitu thumma ataitu faqala ma manaka an ta'ti faqultu kuntu usalli faqala alam yaqulillah. Nah ini ayat tentang bahwasanya Al-Fatihah disebut surat Alhamd. Alhamdulillah, surat Alhamd. Bacalah surat Alhamd. Nah ini beberapa dalil bahwasanya nama-nama yang diambil Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab itu ada hadisnya, bukan nama-nama yang asal ada. Baik, kemudian rahasia dan fadilah surat Al-Fatihah. Ini ya, saya bacakan, kita jelaskan, semoga nanti bisa menjadikan kita atau bekal kita semua untuk memantapkan bacaan Al-Fatihah kita. Annaha, surat Al-Fatihah itu a'zamu suratin fi kitabillahi ta'ala. A'zam itu dalam bahasa Arab itu adalah ismut tafdil. Dari kata azim. Azim itu agung, besar. Ada ismu tafdilnya, a'zam. Berarti a'zam lebih agung, yang paling agung. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar. Akbar dari kata kabir. Kemudian ada ismu tafdilnya, akbar, azim, a'zam. Maka di sini disebutkan Al-Fatihah adalah a'zamu surah, surat yang paling agung dalam Al-Quran, dalam kitab Allah. Sehingga namanya Al-Quranul Azim. Sekali lagi nama ini ya, karena ada sebabnya. Jangan dipelesetkan berarti saya cukup baca Al-Fatihah karena udah paling besar. Yang lain gak usah. Ini dipelesetkan pemikirannya nanti. Nauzubillah. Ini yang melesetin kayak gini orang-orang yang akademik di sana gitu. Kadang kalau mempelesetkan dengan kajian-kajian keislaman. Ya. Ada hadisnya, ala u'allimuka, kata Nabi Muhammad SAW, aku akan ajarkan kamu a'zama surah fil Quran. Ya. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi kemuliaan, keutamaan Al-Fatihah yang pertama, Al-Fatihah adalah a'zamu surah. Kenapa kok a'zamu surah penjelasan di sini? Karena surat ini dibaca saat sholat. Ya. Sholat kita tiang agama. Ibarat kata tiang itu ada pondasinya, Pak. Ketika kita ingin bangun bangunan ada tiangnya, nggak mungkin langsung tiang berdiri tanpa ada pondasinya. Kata ulama, wala imada idza lam tursa autad.
Tidak akan ada tiang kalau tidak dibangun pondasi. Nah, sementara ketika kita sholat, dan sholat itu tiang agama, maka diantara pondasinya dalam sholat Fatihah itu pondasi. Karena nggak akan ada sholat kalau tidak ada Fatihah. Maksudnya sholat kita batal kalau nggak dibacakan surat Al-Fatihah. Bagaimana sholatnya akan menjadi tiang agama sementara sholatnya aja nggak sah karena nggak ada surat Fatihah kita baca. Nah, makanya ini a'zamu surah fi kitabillah. Fadilah yang kedua, annaha nur. Nah, ini surat Al-Fatihah itu adalah cahaya. Cahaya. Walam yu'taha nabiyyun qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya ini tidak diberikan kepada nabi siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Fatihah ini tidak diwahyukan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Tidak diwahyukan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara cahaya Allah ini ya, yang disebut nur di sini adalah nurullah, cahaya Allah. Jadi Islam ini isinya semua nurullah, cahaya Allah, Pak. Ya. Semua dalam Islam yang diajarkan kepada kita, baik dari Al-Qur'annya, hadisnya, akhlak, semuanya adalah nur. Tapi ingat, dalam Al-Quran ada ayat, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Nah, mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan afwahihim, dengan mulutnya, lisannya, medianya, dan lain sebagainya. Jadi cahaya Allah yang bertebar di muka bumi ini ada yang ingin memadamkan. Siapa yang ingin memadamkan? Ya tentu yang membenci Islam, yang tidak suka Islam, tidak suka dengan agama kita. Dengan apa mereka akan memadamkan agama ini? Biafwahihim. Kalau para ulama menafsirkan afwahim itu dengan berbagai macam cara. Kalau zaman sekarang dengan media. Gitu. Makanya kita pandai-pandai mensaring media. Ya, media informasi kita harus pandai-pandai, kita harus pandai-pandai menyaring. Jangan-jangan ada propaganda di situ untuk melemahkan akidah kita, melemahkan anak-anak kita tadi, dan seterusnya. Dan kata-kata yuridun itu kalau dalam bahasa Arab namanya fi'lun mudhari', artinya present tense. Nah, kalau bahasa Inggris ya, present tense itu berkelanjutan, dia nggak akan pernah berhenti sampai betul-betul padam. Tapi ingat, cahaya Allah tidak akan pernah padam, akan terus hidup. Nah, cuma keyakinan mereka, ya, mereka ini kan tanda tanya. Kalau yang kita rasakan sekarang, ya kita lihat saja kondisi bagaimana masyarakat dijauhkan dengan Islam dengan berbagai macam cara. Ya. Ya, apalagi propaganda Yahudi Zionis, itu propagandanya. Kita lihat saja, gitu ya. Sekarang apa yang nggak Yahudi? Apple-nya aja udah Yahudi, gitu kan? Nah, makanya kita pandai-pandai di sini. Jadi surat Al-Fatihah adalah cahaya dari Allah. Semakin banyak kita baca Al-Fatihah, semakin kita bercahaya. Ya, cahaya itu apa? Nurullah ada dalam hati kita. Nanti tertampak, teraplikasikan, tampak cahaya itu dalam lisan kita, aktivitas kita, hati kita, pikiran kita, semua bercahaya. Artinya bercahaya dari Allah itu ya pikiran kita semuanya hanif, lembut, tidak otoriter, tidak berpikir dengan pragmatis gitu ya. Tidak berpikir dengan ego, kita nggak ada ego dalam diri kita, semua kebersamaan. Itu sudah mendapat cahaya Allah seperti itu. Hatinya tenang, jika ada perselisihan di antara kita, perselisihan manusia, kita selesaikan dengan baik-baik. Itu cahaya Allah seperti itu. Ya, tidak merasa paling benar sendiri, ya, gitu. Itu cahaya Allah ketika masuk ke dalam diri kita, insya Allah ya, kita akan terus dinaungi oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadisnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibril qa'id inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan. Suatu ketika Jibril duduk
di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Min fawqihi farafa'a ra'sahu qala hadza babun minas sama' futihal yaum lam yuftah qat illa al-yaum. Nah, ini ketika diwahyukan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk Jibril di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Kemudian mendengarkan dengan kuat. Naqidan itu mendengarkan dengan kuat. Di atasnya kemudian semacam ada cahaya. Kemudian dikatakan hadza babun minas sama' futihal yaum. Ini pintu dari langit yang dibuka hari ini kepadamu wahai Muhammad. Apa itu? Suratul Fatihah. Itu. Ya. Lam yuftah qat illa al-yaum. Tidak dibuka kecuali hari ini, pada saat itu ketika diwahyukan surat Al-Fatihah. Ini sudah suruh Pak ya? Udah? Ya. Jadi biar bapak-bapak juga mungkin ada kegiatan yang lain, kita nggak panjang-panjang tapi sedikit tapi dapat gitu ya. Nanti kita lanjutkan di bulan berikutnya Pak ya. Kita lanjutkan, ini surat Al-Fatihah masih panjang. Nah, kita baru sampai di sini, sampai tentang fadail atau keutamaan yang kedua, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah cahaya. Nah, jadi biar kita berkelanjutan, nanti akan saya lanjutkan ya, sedikit lagi. Jadi surat Al-Fatihah itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan bahwa ini adalah pintu dari langit yang hanya diturunkan pada hari itu kepada Nabi yang sudah ditunjuk oleh Allah satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah surat Al-Fatihah ini diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Ya, nah, baik. Jadi sampai di sini dulu ya, sampai dua ini, bahwasanya Al-Fatihah adalah cahaya. Nanti saya akan lanjutkan berikutnya, masih panjang insyaallah, bertahap, biar kita mengkaji Al-Fatihah ini mantap sampai nanti Al-Fatihah disyariatkan menjadi bacaan sholat. Di mana diturunkan surah Al-Fatihah, kapan dan seterusnya, nanti masih panjang ini ya. Biar bapak-bapak juga bisa bagi waktu, saya juga bisa bagi waktu syuruk, karena sekarang subuhnya kan lebih maju, jadi syuruknya juga lebih maju, kita tidak terlalu siang, bisa mendapatkan banyak hal. Nah, penting ngaji kita cukup, kegiatan yang lain cukup, jadi tidak ada yang timpang. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, gitu ya. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini karena sudah syuruk. Nanti kita akan masuk di pekan atau di bulan berikutnya, fadilah Al-Fatihah yang berikutnya, yang ketiga. Ini sampai yang kedua ya, bahwasanya Al-Fatihah adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, jazakumullah khairan katsira. Menurut saya pertanyaannya nanti aja di luar forum ini ya, sambil duduk ngopi gitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.